Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya sosok berdarah Sukiantai tidak mengetahui bahwa Xiaoyan adalah sosok nomor 9. Sehingga pada akhirnya Xiaoyan diterimanya bergabung dengan Taisu dan memberikannya slip batu giok untuk menemukan nomor 9. Setelah kepergian Sukiantai, Xiaoyan mencoba untuk menaklukkan pilar Tianjun yang telah kembali ke posisinya semula. Tetapi setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, dia masih tidak mendapatkan respon apapun dari pilar Tianjun. Bagaimanapun jika senjata apapun berubah menjadi senjata spiritual, maka itu hanya akan mengenali pemiliknya. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, itu tidak akan membuatnya terkesan. Apalagi pilar Tianjun telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Seiring berjalannya waktu, itu hanya akan membuat obsesi spiritualnya semakin kuat. Sepertinya inilah alasan mengapa tidak ada yang bisa mengambilnya dari sini. Pada akhirnya Xiaoyan mencoba berbagai metode lagi, namun masih belum mendapatkan respon apapun dari pilar Tianjun. Bagaimana kalau kau biarkan aku yang mencobanya? Saat ini tiba-tiba suara Jin Huanzhen terdengar di benak Xiaoyan. Bagaimanapun jika dibandingkan dengan Xiaoyan, Jin Huanzhen pernah menjadi salah satu dari 3 dewa terkuat klan Yuanzhen. Secara logika peluangnya jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengangguk, jiwa Jin Huanzhen langsung melayang keluar dari tubuhnya. Tetapi faktanya bahkan pada masa puncaknya dia belum pernah menyentuh pilar Tianjun. Saat ini Xiaoyan melihat sosok Jin Huanzhen yang transparan bergerak dan dia benar-benar tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Saat Xiaoyan melihat ini, dia langsung mengangkat alisnya. Setelah beberapa saat, kepala Jin Huanzhen muncul dari pilar Tianjun dan kembali ke tubuhnya lagi. Pada saat ini Xiaoyan masih bingung dengan pilar Tianjun di depannya. Namun tiba-tiba pilar itu meledak dengan cahaya yang aneh, lalu melonjak menuju ke arahnya. Xiaoyan, untuk mendapatkan pilar Tianjun, kau harus diakui olehnya. Tunjukkan kekuatanmu dan tidak peduli apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak, itu semua akan menjadi berkah bagimu. Saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi kata-kata Jin Huanzhen. Dia merasa qi dan darah di tubuhnya terkuras dengan cepat. Perasaan ini sama seperti saat pertama kalinya dia memegang pilar Tianjun. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jin Huanzhen, tetapi seharusnya dia telah mengaktifkan warisan pilar Tianjun. Saat berikutnya tubuh fisik Xiaoyan dengan cepat berkembang hingga beberapa ribu kaki. Meskipun kekuatan qi dan darah dalam tubuhnya masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya, namun sekarang pilar Tianjun seolah-olah sedang mencoba menguras seluruh qi dan darahnya. Sial, kekuatan apa ini? Di bawah penyerapan gila-gilaan dari pilar Tianjun, qi dan darah Xiaoyan menurun tajam dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Tampaknya sekarang Xiaoyan harus mengaktifkan tubuh keabadian fisik super raksasanya. Jika tidak, maka dia tidak akan memiliki cara untuk menghadapi kekuatan hisap dari pilar Tianjun. Saat qi dan darah Xiaoyan terus diserap oleh pilar Tianjun, terlihat ada garis misterius yang terus bermunculan pada pilar Tianjun. Meskipun Xiaoyan telah berubah menjadi tubuh keabadian fisik super raksasa, namun dia merasa hisapan pilar Tianjun masihlah sangat kuat. Sial, sebenarnya berapa banyak yang dapat diserap oleh pilar Tianjun ini? Jika terus berlanjut seperti ini, aku khawatir bahkan qi dan darah tubuh keabadian fisik super raksasa tidak cukup ditelan olehnya. Saat berikutnya seluruh pilar Tianjun tiba-tiba memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya setelah melahap kekuatan qi dan darah Xiaoyan, pilar Tianjun seolah-olah memiliki kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Hahaha, aku ingin melihat berapa banyak yang bisa kau serap lagi. Tiba-tiba mata Xiaoyan terbelalak, dia tidak menyangka pilar Tianjun masih belum berhenti. Walaupun qi dan darah di dalam tubuhnya terus diserap oleh pilar Tianjun, namun Xiaoyan sama sekali tidak perlu khawatir. Selain memiliki kekuatan qi dan darah yang sangat agung,
Dia juga memiliki bintang kembar di matanya yang mengandung kekuatan simbiosis. Saat ini bintang kembar di mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar dengan terang, sehingga vitalitas di sekitarnya yang tidak terhitung jumlahnya terus melonjak ke arahnya. Pada saat ini sepertinya Xiaoyan menyatu dengan dunia yang luas ini. Tentu saja asal muasal vitalitas tersebut tidak berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari semua bentuk kehidupan yang ada di sini. Pada saat yang sama, vitalitas sosok-sosok yang masih ada di sini terus menghilang tanpa bisa dijelaskan. Itu terlihat berbondong-bondong menuju ke tempat Xiaoyan berada. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana vitalitasku bisa hilang begitu saja? Aku juga. Apakah dunia ini akan runtuh? Terdengar suara kebingungan dari sosok-sosok yang masih berada di dalam tirai tipis. Jika dibandingkan saat Xiaoyan menggunakan kekuatan simbiosis sebelumnya, maka sekarang pilar Tianjun telah menyerap vitalitas dengan gila-gilaan. Dan ini bisa dianggap lebih mengerikan. Semakin kuat sosok tersebut, maka semakin banyak vitalitasnya yang menghilang, sehingga menyebabkan keributan di dunia yang luas ini. Tentu saja hal ini membuat banyak orang menjadi panik. Jika kalian memiliki 3 tanda reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis, jangan coba-coba menunggu terlalu lama. Segera tinggalkan tempat ini. Gerbang kuno ini bisa memakan dan merampas vitalitas orang lain. Segera Xiaoyan berteriak untuk mengingatkan semua orang. Itu dia, dan ini telah terjadi lebih dari 1 kali. Namun masih ada di antara mereka yang masih ragu dan tidak langsung bergegas untuk pergi. Di sini sama sekali tidak ada harta karun. Itu semua kebohongan. Ucap Xiaoyan sekali lagi berteriak dan membuat semua orang semakin panik. Setelah berhasil meninggalkannya, orang-orang kuat ini dengan cepat menyebarkan berita tentang apa yang mereka ketahui. Sebagian besar sosok yang menunggu di luar, mereka seperti menyesali keserakahannya. Namun masih ada sebagian besar orang yang tidak percaya pada berita ini. Dan mereka merasa ini hanyalah trik kecil agar yang lain tidak memilih untuk memasukinya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat yang dengan panik keluar. Bagaimanapun tidak ada yang bisa menerima kehilangan nyawa mereka tanpa alasan. Saat ini Xiaoyan terus mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka pilar Tianjun ini seperti jurang maut yang menelan vitalitas Qi dan darahnya. Meskipun kau memiliki kekuatan simbiosis, namun dengan penyerapan yang seperti itu, aku khawatir ini juga merupakan jurang maut. Tiba-tiba suara Jin Huanzhen bergema lagi di benak Xiaoyan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Saat ini Xiaoyan hanya bisa bertanya pada Jin Huanzhen. Dia tidak pernah tahu bagaimana kekuatan pilar Tianjun ini dan mengapa dia menyerap begitu banyak Qi dan darah serta vitalitas makhluk hidup. Aku juga tidak tahu. Selama aku berdiri di masa kejayaanku, aku tidak pernah menggunakan harta ini. Ucap suara Jin Huanzhen yang tidak berdaya keluar perlahan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengarnya. Dia merasa Jin Huanzhen tidak bisa begitu diandalkan menangani masalah ini. Sial, bisakah aku mendapatkan pilar Tianjun ini sekarang? Saat ini Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mata Xiaoyan tampak menyipit. Walaupun dia memiliki kekuatan simbiosis, namun selama dunia ini sudah kosong maka dia tidak perlu khawatir. Pilar Tianjun ini harta karun yang luar biasa. Kuharap kekuatannya sesuai dengan namanya. Segera kekuatan 3 jantung api dan 3 jantung guntur di tubuh Xiaoyan terus meningkat. Namun dengan kekuatannya yang sekarang, Xiaoyan belum bisa menampilkan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya dengan menerobos ke keabadian para dewa, maka kekuatan jantung api dan guntur dapat benar-benar dilepaskannya. Meskipun pilar Tianjun merupakan benda asing baginya, tetapi itu sangat cocok untuk avatar Yuan Shen-nya. Bagaimanapun dia lebih nyaman menggunakan penguasa berat Suan. Dan dia berencana avatar Yuan Shen-nya yang akan menggunakan pilar Tianjun ini. Mungkin ketika Xiaoyan sudah cukup kuat, maka dia tidak lagi membutuhkan teknik penggabungan tubuh. Meskipun Xiaoyan bukan anggota dari klan Yuan Shen, tetapi Xiaoyan juga telah menciptakan metode unik untuk mengolah tubuh fisik, yang membuat tubuh fisiknya sendiri menjadi tubuh keabadian fisik. Jika klan Yuan Shen masih ada, mungkin dia tidak akan diperbolehkan melakukan hal seperti ini.
Namun sekarang klan Yuan-sen telah musnah, sehingga dia bisa menggunakan darah klan Yuan-sen untuk menempa tubuhnya menjadi tubuh keabadian fisik. Pada saat tubuh fisiknya dan kultivasinya dapat mencapai keabadian para dewa, maka akan sulit membayangkan betapa kuatnya tubuh Xiaoyan. Namun selain itu, Xiaoyan juga harus mencari cara agar avatar pemakan jiwa juga bisa tumbuh lebih kuat. Dan itu akan meningkatkan kekuatan jiwa alamnya. Jika Xiaoyan dapat mengembangkan ketiganya dengan sempurna, maka hanya mereka yang tidak memiliki kekurangan yang dapat dipanggil sang dewa. Tidak peduli apakah itu Shizun atau yang mulia, jika seseorang ingin berdiri di puncak dunia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa ketiganya sangat diperlukan. Tidak diragukan lagi, kombinasi ketiganya akan sangat menakutkan dan kuat. Saat ini Xiaoyan segera melepaskan tangannya dan membiarkan kekuatan Qi dan darahnya terus mengalir menuju pilar Tianjun. Itu bisa dianggap ketenangan bagi Xiaoyan. Namun untuk orang-orang yang ada di dunia luas ini akan menjadi sebuah bencana. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa itu menyerap vitalitas terus meningkat dan bukannya menurun? Apa yang harus kulakukan? Jika terus melanjutkannya, aku khawatir mereka semua akan mati di sini. Pada saat ini sebagian besar dari mereka yang bisa keluar dari gerbang kuno telah pergi. Hanya mereka yang memiliki kekuatan lebih lemah, terutama mereka yang belum memiliki 2 segel di token runtuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Mereka belum bisa meninggalkan tempat mengerikan ini. Dikarenakan kekurangan 1 segel, itu membuat semakin banyak dari mereka yang tampak sangat cemas. Sebelumnya semuanya baik-baik saja, dan semua orang mengantri dengan teratur. Namun dengan banyaknya vitalitas kehidupan dari mereka yang tiba-tiba menghilang, ini membuat suasana menjadi sangat kacau. Faktanya bagi sebagian orang kuat kematian bukanlah apa-apa, sehingga mereka semua mulai bertarung dengan gila-gilaan. Bahkan sebelumnya, hanya sedikit orang yang berani menantang penguasa Istana Su maupun Istana Sen. Namun sekarang mereka memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Bagaimanapun mati karena bertarung jauh lebih baik daripada mati konyol karena harta karun yang tidak bisa mereka miliki. Saat ini Yuyan yang sedang duduk bersila di luar gerbang kuno memiliki ekspresi kompleks di matanya yang indah. Tampaknya Yuyan bahkan belum memikirkan perubahan yang mendadak ini. Apalagi sekarang dia bisa melihat dengan jelas banyak sosok yang keluar dari gerbang kuno dengan ekspresi kengerian di wajah mereka. Sial, apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Jika dia terus seperti ini, aku khawatir gerbang kuno ini akan dihancurkannya. Namun sepertinya itu tidak akan meninggalkan kesan buruk di hatinya. Dia memiliki kebijaksanaan dari yang mulia dan kejahatan dari Shizun. Ini sangat menarik. 2 kepribadian yang berbeda muncul di dalam satu tubuh yang sama. Bahkan dia dapat menipu si idiot Sukiantai. Padahal trik ini pernah diperankan oleh Yang Mulia. Dan dia tidak pernah menyangka hal itu terjadi lagi sekarang. Tentu saja semua yang terjadi di dunia yang luas ini bisa terlihat dengan jelas olehnya. Sehingga percakapan antara Xiaoyan dengan Sukiantai tidak mungkin luput dari pandangannya. Sayang sekali. Sebelumnya aku berpikir bahwa Sukiantai akan membunuhnya. Dan aku bisa mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Ucap Yuyan menghela nafas berat. Sepertinya dia sangat kecewa dengan cerita akhirnya. Bagaimanapun jika Sukiantai mengambil tindakan, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi si cantik yang menyelamatkan pahlawan. Sehingga dia bisa membuat Xiaoyan berhutang budi kepadanya. Jika hubungan mereka perlahan-lahan menghangat, dia merasa akan mampu menaklukkan Xiaoyan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, wajah cantik Yuyan tampak memerah. Seolah-olah ini sudah terjadi. Sementara itu di antara bangunan persegi hitam di dunia Taisu, setelah Sukiantai perlahan keluar dari kristal transparan yang berisi cairan, tatapannya tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Klan Yuan-sen, ini adalah petunjuk yang bagus tentang dirinya. Segera Sukiantai bergumam perlahan sambil memegang dagunya. Ketika bertemu dengannya, Sukiantai tidak dapat mendeteksi bahwa orang yang berada di hadapannya adalah sosok nomor 9 yang dicarinya. Namun dia sudah melakukan beberapa trik untuk bisa mengetahuinya. Mungkinkah setelah menyerap resep pil beracun, nomor 9 menemukan anomali dan memasukkannya ke dalam batu giok khusus?
Jika itu alasannya, sepertinya apapun yang berada di dalam batu giok khusus tidak dapat dideteksi. Tetapi itu bukanlah masalah besar. Terlepas dari apakah kau nomor 9 atau bukan, setidaknya sekarang kau telah menerima slip giok dan token kekaisaran. Lagi pula, itu sudah cukup bagiku untuk dapat menemukanmu kapan saja. Apabila di lain waktu kau memasuki alam dewa kekacauan lagi, maka aku dapat dengan mudah memastikan apakah kau nomor 9 yang kucari atau bukan. Ucap Sukiantai segera mengangkat dan melambaikan tangannya. Adapun di depannya muncul cahaya biru yang menguraikan lautan bintang. Adapun cahaya biru yang muncul pada bintang di depan matanya, itu berasal dari dunia kuno dewa abadi dan iblis yang merupakan lokasi keberadaan Xiaoyan. Meskipun petunjuk tentang dirinya memang sangat besar, namun tidak menutup kemungkinan kalau dia sebenarnya hanyalah sampah dari klan Yuan-Shen yang tidak berguna. Sepertinya aku harus mengutus beberapa orang lagi untuk melanjutkan pencarian. Hanya saja, wanita gila di dunia kuno dewa abadi dan iblis itu sungguh sangat merepotkan. Jika bukan karena wanita jalang itu, aku pasti bisa menguncinya saat dia sedang memeriksa resep pil beracun. Saat Sukiantai berbicara, terlihat ada kebencian di matanya. Seolah-olah dia memiliki ingatan buruk tentangnya. Memang agak lain wanita sialan ini. Aku benar-benar telah tertipu olehnya. Pada saat ini semakin Sukiantai memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dan mengepalkan tinjunya, dia tiba-tiba membanting meja batu di depannya sehingga hancur. Dan peta bintang yang ada di atasnya juga langsung menyebar ke segala arah. Namun segera ada yang datang untuk merapikannya lagi. Sosok-sosok ini memiliki tatapan kosong dan wajah dingin seperti mayat hidup. Pada saat ini ada seorang wanita yang terhuyung-huyung dan terjatuh mengenai kakinya, yang membuat ekspresi Sukiantai tiba-tiba menjadi gelap lagi. Apakah kalian para cangkang juga ingin memberontak? Seketika Sukiantai memarahinya, kemudian mengangkat kakinya dan menendang wanita itu dengan keras, yang membuat kepala dan tubuhnya langsung meledak, lalu berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Sukiantai yang berwajah muram sepertinya mulai menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Setelah menarik nafasnya beberapa kali, dia segera berjalan ke samping dan duduk di atas kursi batu. Saat dia duduk di atasnya, ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, sehingga ekspresinya mulai tampak melunak. Perasaan lembut dan nyaman ini akhirnya menenangkan suasana hatinya yang mudah tersinggung. Tepat setelah Sukiantai sedikit tenang, terdengar langkah kaki tajam dari atas lantai halus yang seperti cermin. "Mengapa kau datang kemari?" ucap Sukiantai perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat sosok tinggi di depannya. Dia mengenakan mahkota emas ungu dan ekspresinya tampak acuh tak acuh. Namun sosoknya masih terlihat anggun. "Su Yue ingin bertemu ayah," ucap wanita ini segera membungkuk dan memberi hormat kepadanya. "Ayah, Taisu kita kembali mengalami perselisihan sipil. Kaisar Su memerintahkanmu untuk menekannya," ucap Su Yue berkata dengan hormat lagi. Meskipun gaun sepanjang pinggul yang dia kenakan berwarna hitam, namun bahannya berkualitas tinggi dan memiliki kilau samar yang menggambarkan tubuh rampingnya. Di bawah roknya terlihat kaki putihnya yang ramping dan seperti batu giok. Dan setelah dipadukan dengan sepatu hak tinggi, itu terlihat sangat indah. Ketika mendengar perselisihan sipil terjadi, Sukiantai langsung mendengus dingin. "Apakah kau ingin mengejek raja karena perselisihan sipil ini terjadi dan dia tidak bisa menyelesaikannya?" Saat ini dia tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Sukiantai yang baru saja tenang kembali dipenuhi amarah. Dia sebenarnya tidak marah dengan sosok cantik yang ada di depannya. Tetapi dia marah karena dia tidak puas dengan raja bernama Suju yang membawanya ke dalam masalah ini. Pada saat ini Sukiantai segera memandang Su Yue dan tampak kemarahan di wajahnya mulai mereda. "Ayah, aku bisa mengurus ini atas namamu." Saat mendengar ini, Sukiantai langsung memandang Su Yue dan terlihat kemarahan di wajahnya sudah tampak berkurang. "Yuer, kau adalah putri ketiga Taisu. Biarkan dia mempersulit ayah, maka itu akan sesuai keinginannya. Hanya saja, tidak butuh waktu lama lagi dan dia tidak akan bisa bangga seperti sekarang ini. Dan dia pasti menderita banyak keluhan." Setelah mengatakannya, Sukiantai menghela napas berat.
Sepertinya aku telah memperlakukan putriku dengan sedikit buruk. Pada saat ini Sukyante segera memandang Su Yue di depannya dengan penuh cinta dan ketidakberdayaan. Ayah, kau jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja, ucap Su Yue. Segera Sukyante memandang Su Yue lagi. Dia tahu karakter ini tidak akan memberitahunya bahkan jika ada sesuatu. Ayah sudah mengatur agar kau memasuki dunia sensi. Jika bukan karena dia, ayah tidak akan memaksamu untuk kembali ke sana. Kau jangan khawatir, cepat atau lambat, ayah akan mendapatkan tahta itu kembali. Ketika Su Yue mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk sedikit dan ada pandangan rumit yang muncul di matanya. Namun Su Yue mengerti jika bukan mereka sendiri, maka tidak mungkin dia bisa membiarkan ayahnya berada di bawah kekuasaan orang lain. Bagaimanapun dia adalah mantan Kaisar Taisu sebelumnya. Jika Xiaoyan melihat sosok tinggi dan cantik yang bernama Su Yue ini, maka dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Bagaimanapun Xiaoyan tidak akan pernah lupa Su Yue kecil adalah Qilin yang pernah dipeluk oleh King Mu'er. Hanya saja dia tidak lagi semanis Qilin yang menyukai tanaman obat. Sekarang dia telah berubah menjadi seperti apa yang pernah dikatakan oleh Ratu Kehampaan. Saat tumbuh dewasa, dia akan bertransformasi menjadi wujud seorang manusia. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.